pertama, kebijakan adalah dasar rencana dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Jadi, pola dan kebijakan adalah bentuk rencana dalam bertindak. pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia barat. Sedikit banyak yang memengaruhi pendidikan di Indonesia, yaitu pesantren. Padahal kalian tahu kan, pesantren itu adalah lembaga pendidikan satu-satunya di Indonesia sebelum adanya kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat dari terpecahnya dunia pendidikan di Indonesia pada abad 20 Masehi menjadi dua golongan. Yang pertama, pendidikan yang diberikan oleh sekolah barat yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama. Yang kedua, pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang mengenal ajaran agama. Dengan kata lain, menurut istilah Wirjo Soekarto yang dikutip oleh Muhaimin, pada periode tersebut terdapat dua corak. Yang pertama corak lama dan yang kedua corak baru. Corak lama itu lebih berpusat kepada pondok pesantren, yaitu yang penghayatan agama. Yang kedua corak baru yaitu perguruan atau sekolah-sekolah atau pendidikan umum. Nah, di saat corak pendidikan ketiga sintesis yang muncul bersamaan dengan lahirnya madrasah-madrasah yang berkelas sejak tahun 1909 yang dipelopori oleh para pembaruan di Indonesia. Yang pertama ada Madrasah Adabiyah School, yang kedua ada Madrasah Diniyah School, yang ketiga ada Madrasah Muhammadiyah, yang keempat ada Sumatera Thalib, dan yang kelima itu ada Madrasah Salafiyah. Yang pertama, Madrasah Adabiyah School didirikan oleh Haji Abdullah pada tahun 1907 di Padang Panjang. Sistem pendidikannya pertama kali menggunakan meja dan bangku dan pengajarannya lebih mengedepankan adab. Yang kedua, Madrasah Diniyah School didirikan oleh Zainuddin Labia El-Yunisi pada tahun 1915. Sistem pendidikannya menggunakan sistem klasikal dan memberikan pengetahuan umum di samping pengetahuan agama. Yang ketiga, Madrasah Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1868 sampai 1923 di Yogyakarta. Sistem pendidikannya lebih banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dan yang keempat, ada Sumatera Thalib. Sumatera Thalib didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1912. Sistem pendidikannya sama dengan Adabiyah School, jadi lebih mengedepankan adab. Terus yang kelima ada Madrasah Salafiyah, didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1989. Sistem pendidikannya lebih menitik beratkan pada ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Isi fatwanya yaitu yang pertama, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu wajib dipertahankan. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia adalah salah satu-satunya yang sah yang wajib dibela dan diselamatkan. Yang ketiga, musuh-musuh Republik Indonesia Belanda atau sekutu pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Yang keempat, kewajiban-kewajiban tersebut di atas adalah fisabilillah. Ditinjau dari segi pendidikan rakyat, fatwa tersebut memberikan faedah sebagai berikut. Yang pertama, para ulama santri-santri mempraktikkan ajaran jihad fisabilillah yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci fikih di pondok atau madrasah. Yang kedua, pertanggungjawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.